Panggilan sukacita tak pernah berubah, bergema dari taman yang terkutuk, terucap dari mulut para nabi tentang fajar yang terindah sampai ke taman yang baru, taman pengharapan. Di taman itu sang fajar memberi kehidupan dan arti yang baru supaya setiap telinga mendengar, setiap mata melihat, setiap mulut berucap, setiap hati terpatri. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Janganlah getar hatimu supaya dalam hadirat Allah kita memohon. Ibadah perayaan Natal perempuan Gemit Gunung Salmon, Labuan Bajo saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang memberikan cahaya kehidupan sampai pada kesudahan zaman. Dialah Alfa dan Omega yang menciptakan, memelihara dan menyelamatkan serta memberi kekuatan penghiburan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Aku seperti bunga yang telah layu, termakan habis sampai ke akar, dan tak tahu dari mana datangnya malapetaka itu. Lihatlah para perkasa, mereka berlomba dengan harga diri, mereka mengejar waktu seolah tak pernah habis. Namun, apa yang terjadi? Semua yang didapat, semua yang disimpan adalah kebanggaan yang sementara. Bahkan tiada berdaya manusia melawannya. Sebagai perempuan, bukankah kita mengikuti arus yang datang silih berganti? Dalam senyummu, kau sembunyikan letihmu. Derita siang dan malam menimpamu. Bukan satu pengemas yang kau harapkan dalam kesuksesanku. Bukan gulungan uang yang kau minta dalam keberhasilanku, tapi keinginan hatimu untuk membahagiakanku. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Itulah sifat manusia. Hai, diam kamu. Bukan kamu sifat yang paling banyak dimiliki manusia. Kamu merasa dirimu hebat. Akulah yang paling hebat. Akulah sifat yang paling dapat mengatakan hubungan
punya baju cantik yang pantas dipamerkan. Akulah si munafik yang banyak diminati. Manusia sekarang banyak yang munafik, apalagi untuk membela diri. Tetapi kau harus sadar juga kawan, bahwa awal dari pura-pura dan munafik berasal dari aku si pembohong. Jadi akulah yang banyak diminati orang. Banyak yang mempunyai sifat sabar seperti saya. Misalnya orang tua di sini, mereka sejak kecil begitu mendidik, merawat anak mereka agar tidak memiliki sifat-sifat seperti kalian. Berapa banyak orang yang sabar di dunia ini? Bisa dihitung dengan jari tangan. Karena sesabar-sabarnya manusia, pasti dia pernah memaki dalam hatinya. Apa benar zaman sekarang ini orang tua atau guru-guru tidak mau memaki dalam hati kalau dia mendidik anak-anaknya? Kau harus tahu dulu lebih jelas. Aku adalah ibu hati. Kalian tahu bahwa saat ini sedang pada-padanya manusia tidak suka dengan orang lain yang bahagia. Mereka lebih suka melihat orang menderita, tidak senang. Kalian harus akui diriku si pendendam. Lihat saja mereka, walaupun sudah saling bermaafan, tetap saja ada dendam. Malah sering ada yang bilang begini. Kalian kan tahu manusia itu tidak siap untuk gagal. Padahal kegagalan adalah bagian dari hidup manusia. Jadi tidak apa-apa kalau aku bukan yang terbanyak. Tapi akulah yang paling hebat. Karena pemuka agama kurang perhatian kepada iman manusia, maka terjadilah putus asa. Tidak ada yang aku pamerkan kawan, justru aku merasa gagal karena banyak hasil yang sudah tidak ada. Lihatlah kesenjangan sekarang, mereka mau berbuat kasih saja mau, takut diejek orang, takut dibilang alim. Padahal kalau di mereka hati mereka ada kasih. Benar yang dikatakan Yesus bahwa banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Aku setuju. Bukankah setiap orang yang akan menuai apa yang benar? Betul, semua orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Tuhan akan datang memberi mahkota kepada setiap orang yang pantas untuk menerima mahkotanya. Apakah kalian ingin yang kita coba tahu? Dan masa penghakiman itu akan datang. Kalian akan dikatakan ke dalam api neraka. Apakah kalian mau? Ya? Ampun, tidak, jangan. Betul kalian semua tidak mau? Aku sangat senang mendengarnya. Mulai sekarang, marilah kita bertobat karena pengampunan Tuhan itu nyata. Mari kita buka lembaran baru, tinggalkan sifat jelek kalian semua. Mari kita buka lembaran baru, hidup baru lagi. Hore, dunia akan tetap indah dan senyum akan kembali merekam di hati kita. Maka kita hidup 1000 tahun. Perayaan Natal yang terjadi dalam kehidupan kita, justru sambutan kita itu, kalau kita perhatikan secara baik apa yang dilakukan oleh kaum perempuan tadi, apa yang disampaikan itu semua menjadi bagian yang sering kita lakukan. Untuk itu dalam renungan Natal pada saat ini, dalam perayaan Natal kaum perempuan ini saat ini kita diajak untuk mari berpikir apa yang dapat saya berikan untuk Tuhan di bulan Natal ini. Tadi dari apa yang saya sampaikan tadi, kita bisa belajar dari sini
tentang apa yang harus saya berikan ketika menyambut kedatangan Kristus. Apa yang dapat saya berikan untuk gereja di bulan Natal ini? Apa yang dapat saya berikan untuk orang lain di sekitar saya di bulan Natal ini? Apa yang dapat saya berikan bagi teman sekerja, tetangga, keluarga di bulan Natal ini? Terkadang di tengah kesibukan kita karena keletihan, karena emosi yang tidak stabil, sehingga akhirnya membuat kita menjadi tidak sukacita ketika kita merayakan Natal. Yesus datang membawa damai. Sekali lagi, Yesus datang membawa damai. Karena itu, damai itu akan benar-benar dia masuk di dalam hati kita kalau kita juga menyiapkan hati kita dengan baik. Ingatlah bahwa Yesus tidak selamanya menjadi baik, tapi sekarang Yesus telah menjadi Raja atas kehidupan. Bapak, Ibu, jemaat guru Shalom, serta saudara-saudara sekalian telah menghadiri Natal perempuan Begitu. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada semua para donatur yang sudah menyumbangkan dana sehingga perayaan Natal perempuan Begitu bisa terwujud. Perlu diketahui bahwa ini adalah untuk pertama kalinya perempuan Begitu bisa mengadakan perayaan Natal bersama. Semua ini bisa terwujud karena merupakan dukungan serta dukungan Bapak dan Ibu baik dana maupun tenaga yang telah Bapak Ibu ambil bagian dalam perayaan ini. Dan sebagai muridnya kita patut menghargainya. Akhir kata, nama panitia Natal dan GP Perempuan Begitu, kami mengucapkan selamat Natal 2018 dan selamat menyongsong tahun baru 2019. Kiranya di tahun 2019 iman kita semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati.